Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kapito di sini. Saya akan menjelaskan project Flutter yang telah saya buat, yaitu project untuk mata kuliah TWS, Teknologi Web Service, yaitu Flutter berbasis API. Untuk API di sini saya menggunakan API berbasis Codeigniter 3 yang telah kita buat pada semester 5 di pertemuan 1 sampai 5 di mata kuliah Teknologi Web Service. Nah, di sini saya sudah membuka sebuah folder Android ya, teman-teman. Kita di sini menggunakan bahasa Dart yaitu Flutter. Di sini saya membuat siswa app. Siswa app ini berfungsi untuk menambah dan menghapus, mengupdate dan mendelete, bisa juga pokoknya CRUD yang biasa kita buat menggunakan Flutter. Nah, pada folder Android Flutter ini, di dalam folder lib kita terdapat 4 macam folder. Nah, masing-masing folder ini mempunyai fungsinya masing-masing ya, teman-teman. Oke, saya buka ke menu utamanya dulu aja. Pada menu utama ini kita ada API service.dart. Nah, API service.dart ini berfungsi untuk memanggil database yang telah kita buat, yaitu db underscore coordinator underscore malam. Kita di sini memanggil db coordinator malam dengan cara memanggil di mana kita menyimpan folder yang telah kita buat pada coordinator 3. Oke, akan saya kasih lihat di mana kita membuat foldernya. Di sini saya akan new Windows dulu. Oke, sudah new Windows, saya akan membuka folder yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Folder tersebut disimpan di local disk C, terus menuju sampipi, sudah menuju SAM, kita ke htdocs dan memilih coordinator malam. Oke, folder koordinator malam pada pertemuan sebelumnya sudah saya buka dan sudah saya buat. Dan pada controller terdapat jelas bagaimana sih macam-macam kode yang telah kita buat. Yang pertama di sini ada insert, yaitu untuk memasukkan data. Terus ada ngambil data dari database, itu menggunakan fungsi get. Terus ada update data. Update data kita di sini menggunakan post ya, teman-teman ya. Terus ada detail. Detail itu sama seperti baca data, kita manggil get, tapi kita mengambil data sesuai ID siswa. Terus di sini ada delete data. Delete data ini untuk berfungsi untuk menghapus data siswa yang ada di database ya, teman-teman. Oke, kita kembali ke Flutter. Nah, pada folder service ini terdapat file API service.dart. Fungsinya itu memanggil API yang telah kita buat tadi, code editor malam. Jadi bersinergi gitu, teman-teman, antara Flutter dan code editor. Nah, di sini saya manggil menggunakan base URL. Sebelumnya kita harus membuat package Dio. Nah, sebelum kita membuat package Dio ini, kita harus menginstalnya dulu, teman-teman. Cara menginstalnya kita ke pubspec YAML, karena saya sudah membuatnya. Saya sudah menginstal ya Dio. Nah, Dio ini diinstal di dalam dependencies. Nah, Dio di dalam dependencies. Jika sudah selesai ditulis versi berapa, langsung save dan akan menuju terminal, langsung di pubget
footer. Dia akan otomatis menginstal. Kita kembali kepada API service teman-teman. Nah, di sini saya akan memanggil semua cara CRUD yang ada pada koordinator malam untuk bisa ditampilkan di footer. Nah, pada function static future map string get list siswa. Nah, ini itu berfungsi untuk mengambil semua list siswa yang ada di database. Yang pertama kita di sini akan mengambil data yaitu dari base URL /index.php/siswa. Kita akan mengambil semua data yang ada di dalam database. Jika data itu terdapat dalam database, maka kita akan mendapatkan respon sukses pada pesan. Nah, pada fungsi static future add siswa, kita di sini berfungsi pada kode ini berfungsi untuk menambahkan siswa. Bagaimana sih cara menambahkan siswa? Nah, di sini ada form data. Form data ini untuk mengisi data. Isi data siapa? Data siswa. Nah, di sini kita membuat data siswa, kita masukkan seperti di Postman ya teman-teman. Kita di sini menggunakan base URL /index.php/siswa/create. Oke. Dan data diambil dari data form data. Nah, respon jika berhasil, maka akan ada pesan sukses. Dan di sini juga ada edit siswa. Fungsi edit siswa ini berfungsi untuk mengedit data siswa yang ada di dalam database. Caranya gimana kita untuk membuat edit siswa? Nah, di sini sama seperti di Flutter kayak di Postman juga, kita memanggil dengan cara base URL-nya, terus /index.php, terus /siswa, terus update. Dan mengambil data dari data. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan sukses. Nah, di sini juga ada nilai siswa sama fungsinya, yaitu untuk menghapus data siswa, mengambil dari database dengan berdasarkan ID, kita delete siswa dengan sesuai ID yang kita pilih. Misalkan kita mau delete siswa dengan ID 1, maka ID siswa tersebut yang bernomor 1 itu akan hilang data siswanya. Nah, di sini detail siswa. Nah, detail siswa ini untuk menunjukkan nama siswa. Kita untuk mengambil nama siswa, salah satu siswa gitu ya, dengan cara memanggil ID. Begitu teman-teman. Nah, pada folder lib ini kan ada banyak folder ya, ada 4 nih. Ada screen, ada service, ada utils, ada widget. Service tentunya berfungsi untuk masalah API-nya. Nah, di screen ini berfungsi untuk menampilkan pada program Flutter yang kita buat. Di sini kita mengimport sebuah package ya teman-teman. Nah, fungsi import ini pada package-package ini yaitu untuk menyambungkan apa yang akan kita gunakan di suatu file. Misalkan saya di sini mengupload package siswa app/service/API. Nah, ini berfungsi untuk nanti CRUD pada aplikasi. Dan juga di sini ada siswa app utils.dart. Utils ini berfungsi untuk menampilkan status ya teman-teman ke utils ini. Misalkan ada error, akan diulang lagi, ada pesan server error, ulangi beberapa lagi. Nah, ini biasanya tuh mendapatkan error ketika kita salah memasukkan database pada saat di service, di API service. Lanjut, di add siswa ada widget. Widget ini untuk berfungsi fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi. Terus ada widget item siswa itu seperti nama, ada alamat, seperti itu teman-teman ya. Di home siswa, di add siswa ini kita membuat sebuah code yang bernama nama dan alamat. Nah, nama dan alamat ini akan ditampilkan pada program kita yang telah buat. Misalkan kita ubah data siswa ya. Misalkan ubah data siswa tuh akan masuk nih data siswa nih, ubah data siswa nih, kita klik ubah data siswa, kita akan bisa mengubah data siswa, terus di padding constant nz all, terus di child tv, dan di nama kontrol ini kita bisa menambahkan sebuah nama siswa.
Jadi misalkan ada label teks yang dalamnya itu berisi nama siswa. Ketika kita ketik itu nama siswa ini akan menjadi nama kita. Nah, terus masukkan nama siswa. Oke. Nah, pasukan alamat juga sama nih, ada label teks ya. Di sini kita menggunakan hide text, jadi bisa ketika hide text itu akan tampil pada saat data itu kosong pada dalam label. Ketika kita klik label itu, maka hide text ini akan hilang dan kita harus memasukkan nama alamat kita. Nah, ketika sudah berhasil mengupload data, ini akan di direct ke .@siswa. Nah, .@siswa ini kan termasuk dalam CRUD ya, yang tadi kita sudah jelaskan di file service. Nah, di siswa ini akan didirect. Jika berhasil, maka akan muncul berhasil menambah data. Dan jika gagal, maka akan muncul pesan gagal mendapatkan data. Nah, di sini ada ikon tambahan nih, tambah, yaitu ntar ada di mana di program kita yang telah kita buat ya teman-teman ya. Oke, siswa selesai. Kita menuju edit siswa. Nah, di edit siswa ini juga sama nih. Nggak beda jauh sama kayak di add siswa. Codingannya yang membedakan itu hanya di sini nih, di API service, di API service aja. API service tadi kan kalau di add siswa tuh add siswa ya. Nah, kalau di sini tuh edit siswa. Nah, edit siswa ini berfungsi untuk mengubah data siswa yang ada di dalam database. Nah, pertama kita API service edit siswa ini berfungsi untuk kita memanggil API service yang telah kita buat di program service. Terus edit siswa ini berfungsi untuk bertujuan hanya untuk mengedit siswa. Dan then sesuai value, sesuai nilai. Nilainya itu ya nama, misalkan nama A diganti menjadi nama B, alamat A diganti menjadi alamat B, begitu ya. Nah, oke. Jika berhasil mengubah data, maka akan ada pesan berhasil mengubah data. Jika gagal mengubah data, maka akan eh, gagal mengubah data, maka akan ada pesan gagal mengubah data. Oke. Nah, di sini tuh ada file simpan jika sudah selesai. Nah, HomeDart nih. HomeDart ini sebagai file utama ya yang ada di aplikasi ini. Maka kenapa sih utama? Soalnya kan ini akan ditampilkan nanti pada saat kita melakukan run debugging aplikasi Flutter ini ya. Pokoknya semua yang ada di dalam folder script ini akan ditampilkan pada program. Oke. Nah, pada home data kita di sini akan load siswa. Nah, load siswa ini kita berfungsi untuk menyimpan siswa yang ada di memanggil ulang siswa yang ada di dalam database. Oke, di override immediate build kita memanggil kita membuat build context return dispatch fbar. Nah, pada fbar di floating action kita nge-push konteks material dari add siswa. Jadi yang dari add siswa itu akan panggil di home dart. Oke. Nah, di material dart di ini nih di load siswa sama di state ini berfungsi tuh kayak memanggil ulang yang ada di database tadi, yang misalkan kita edit siswa, kita load kembali di home siswa, di home dart. Terus, nah, item count-nya nih, list siswa misalkan dengan kita kok fungsinya ini untuk apa sih? Dia tuh fungsinya untuk membuat list pada home dart. Jadi kita tuh macam kayak di CSS atau di HTML dan CSS gitu ya. Jadi rapih gitu kelihatannya kan, ada listnya gitu. Jadi si data siswa itu dalam kotak gitu kan. Nah, kalau siswa, kalau misalnya mau memanggil ulang data siswa ini dari database, kita di sini pada home dart ini kita memanggil getlist siswa, yaitu untuk menampilkan data siswa. Nah, di data siswa ini juga kita bisa menghapus data siswa, yaitu untuk musik juga tentunya. Di sini misalkan kita menghapus siswa, ada tombol hapus siswa, langsung jika kita akan menghapus itu, maka akan muncul pesan yaitu yakin lo mau hapus data ini. Nah, itu kalau misalkan
menghapus data. Kalau misalkan jika sudah berhasil menghapus data, kita gimana sih cara menghapus data gitu kan? Kita memanggil by ID siswa untuk dikonekkan, jadi kita cuma klik doang. Tapi kalau misalkan di realitanya itu, kalau di dalam sistem itu kita memanggil by ID siswa. Nah, jadi ID siswa jika berhasil menghapus data maka akan ada pesan berhasil menghapus data. Jika gagal maka akan pesan gagal menghapus data gitu teman-teman. Misalnya ada tombol hapus juga. Lanjut ke main Dart ya, kita akan mencoba merunning program router yang telah kita buat. Oke. Karena di sini ada tambahan nih teman-teman nih. Karena laptop saya tidak kuat ya untuk menjalankan Android Studio. Di sini saya menggunakan Edge. Nah, untuk menggunakan Edge juga tidak sembarangan teman-teman. Kita harus menambahkan course pada controller siswa. Course itu apa sih? Nah, course itu akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan course atau cross origin research sharing adalah kebijakan keamanan yang diterapkan oleh peramban web untuk melindungi pengguna dari potensi ancaman keamanan yang dapat timbul saat meminta sumber daya seperti gambar, skrip, atau data dari domain yang berbeda dengan domain halaman web yang sedang diakses. Dengan kata lain, course berfungsi untuk mengontrol bagaimana daya diakses oleh halaman web dari domain yang berbeda. Tanpa course, peramban akan mencegah permintaan sumber daya dari domain berbeda sebagai langkah keamanan bawaan. Course memberikan server kemampuan untuk memberikan izin eksplisit kepada peramban untuk membagikan sumber daya dengan domain tertentu. Ini membantu untuk melindungi penggunaan dari potensi penyalahgunaan permintaan sumber daya lintas domain ya teman-teman, dan meningkatkan keamanan peramban web. Implementasi course melibatkan peramban header HTTP khususnya pada respon server yang memberikan izin atau menolak permintaan dari domain tertentu. Jadi kalau misalkan kita tidak memasang course, kita tidak akan bisa mengakses database menggunakan web ya teman-teman. Nah, di sini kita menambahkan course di dalam parent construct, yaitu menambah dengan di method sama dengan service request method. Nah, header access control allow origin. Nah, ini course-nya. Jika metode option header http://1.1.204 no content. Nah, ini jika gagal ya akan begini nih fungsi headernya nih. Nah, header course itu ini nih, header course teman-teman ya. Nah, header course ini kita memberikan akses izin untuk bisa post, get, put, delete, dan option. Begitu teman-teman ya. Oke, course sudah kita buat. Lanjut, kita akan merunning program yang telah kita buat. Nah, ada lagi nih. Sebelum merunning program yang kita buat, kita perhatikan dulu di API service.dat. Di sini kan saya menggunakan IP address ya. Kenapa sih nggak menggunakan localhost aja? Nah, kenapa? Soalnya kalau misalkan kita pakai IP address ini, kita akan mempermudah untuk mengakses IP koordinator malamnya teman-teman. Soalnya kalau pakai localhost itu jarang dapat dibuka ya. Soalnya kenapa? Soalnya localhost itu kan harus mendapatkan akses gitu kan. Jadi kita menggunakan IP aja jadi lebih jelas gitu kan di mana tempat menyimpannya. Oke, kita di sini akan mengecek IP yang saya gunakan sekarang. Cara ngeceknya itu kita ke terminal, di new terminal, ke terminal, di new terminal, lalu tunggu sebentar. Nah, kita ketik saja IP config. Nah, IP config ini untuk melihat alamat IP yang ada di device kita masing-masing ya. Soalnya ini tuh alamat yang diberikan oleh routers biasanya ini untuk
kita bisa mempunyai alamat IP. Di sini kita akan ganti ke IP service, yaitu ini kan 192.168.6168.100 ya. Ini kan 100.1.11 ini IP saya pada saat di kantor. Nah, kalau saya di rumah ini IP-nya berbeda lagi teman-teman. Soalnya kan beda router, beda IP. Jadi IP yang saya sekarang gunakan yaitu 192.168.43.245. Kita ubah IP ini menjadi IP yang kita sekarang. Oke, jika sudah diubah, jangan lupa untuk di-save. Jika sudah di-save, kita kembali ke main.dat, lalu kita jalankan programnya. Oke. Kita sedang menjalankan programnya, akan sedikit lama. Sambil menunggu untuk menjalankan programnya, saya akan menjelaskan database yang setelah saya buat. Database itu akan masuk ke localhost di phpMyAdmin. Saya membuka phpMyAdminnya dulu. Tunggu sebentar. Nah, phpMyAdmin sudah dibuka. Kita buka db code igniter malam. Nah, db code igniter malam. Tunggu sebentar. Nah, pada tabel koordinator malam ini saya memiliki tabel siswa. Nah, di tabel siswa ini ya teman-teman, kita akan mengupdate data yang ada di dalam sini pada saat kita merunning program yang kita buat. Tunggu sebentar ya teman-teman, program masih memutar. Nah, di sini saya sudah memiliki dua data dari pertemuan sebelumnya. Pada ID siswa 1219670 ada nama siswa Gilang Ramadan, alamat Perum Palangkonang Asri 6 nomor 2, dan ada ID siswa 1219672 dengan nama siswa atau Gilang Ramadan dengan alamat lari. Nah, data-data ini akan ditampilkan di program footer yang telah saya buat tadi. Maka akan buktikan pada saat footer itu sudah jalan ya teman-teman ya. Karena kita masih sedang menunggu.
Nah, oke teman-teman, eh program putarnya sudah terbuka. Maaf lama, oke emang rada sih. Oke, di sini akan saya langsung praktekkan contoh CRUD yang telah saya buat di footer ini. Misalkan nama siswa siswa satu, alamat alamat di bumi. Oke, namanya CRUD kan create ya. Oke, kita create tambah. Sip. Nah, apakah berfungsi untuk editnya? Misalkan kita edit di bulan, kita simpan. Nah, akan ada pesan berhasil mengubah data siswa. Oke, kita hapus. Nah, muncul pesan berhasil menghapus data siswa. Nah, fungsi-fungsi tadi telah kita tampilkan di sini, yaitu get list siswa, get dari index slash siswa ini telah ditampilkan dalam database ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.